Halo semua, perkenalkan kami kelompok Black Widow yang terdiri dari Shafira, Angel, dan Gerald. Kami akan menjelaskan sekilas laporan penelitian aksi yang telah kami lakukan selama 1 semester ini. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yang berisi latar belakang permasalahan yang akan menjadi landasan kami dalam memilih topik dalam penelitian aksi kriminologi yang akan dilakukan. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar. Adanya peraturan PSBB ini membuat beberapa sektor di masyarakat mengalami perubahan. Salah satu sektor yang terdampak dengan adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar ini adalah sektor pendidikan, di mana sistem proses belajar mengajar yang sebelumnya menggunakan metode tatap muka harus dialihkan atau ditransformasikan dengan sistem berbasis daring. Dikutip dari Tempo.co pada tahun 2020, disebutkan bahwa beberapa masyarakat atau orang tua merasa tidak siap dengan sistem pendidikan daring yang sudah diterapkan. Mereka beranggapan bahwa kurangnya akses dan pengetahuan informasi terkait teknologi dan digital menjadi alasan sulitnya untuk mengikuti sistem pembelajaran berbasis daring ini. Children Rights Center tahun 2020 menyebutkan bahwa lamanya durasi anak dan orang tua berada di rumah berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan secara fisik, emosional maupun psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Dan hal ini terjadi dalam situasi pandemi COVID-19. Itu terdapat data yang dikeluarkan oleh Save the Children pada tahun 2020 melalui data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyebutkan dalam rentang waktu bulan Januari hingga Juni tahun 2020 terdapat 3.000 kasus tindak kekerasan anak yang terjadi selama sistem pandemi. Disebutkan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA bahwa 41% kekerasan yang dialami oleh anak dilakukan oleh keluarga terdekat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi ini mengalami peningkatan. Hal ini dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyebutkan bahwa beratnya beban domestik, psikologis, dan tanggung jawab pengasuhan yang bertumpu pada orang tua, terutama ibu, menjadi faktor kekerasan terhadap anak di masa pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut dan permasalahan tersebut, kami mengusulkan suatu program yang kami beri nama Program Pencegahan Kekerasan Anak dalam Proses Pembelajaran Daring. Adapun metode yang kami gunakan di dalam penelitian aksi kriminologi kali ini adalah metode pendampingan atau Participatory Action Research atau PAR. Menurut Zuber Zekrit pada tahun 1996 di dalam klaim tahun 2012, Action Research didefinisikan sebagai penelitian yang dirancang untuk membawa perbaikan praktis, inovasi, perubahan atau pengembangan praktis sosial, dan untuk memahami, meningkatkan, dan mereformasi praktis sosial itu sendiri. Subjek dampingan di dalam penelitian aksi kriminologi kali ini adalah guru dan wali murid SD International Islamic Boarding School Republik Indonesia atau IIBS RI. Dampingan kami terdiri dari 23 subjek dampingan dengan 8 guru dan 15 orang tua atau wali murid. Kemudian proses pendampingan program pencegahan kekerasan anak dalam pembelajaran daring. Perencanaan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan dalam penelitian ini disusun melalui analisis identifikasi masalah dan dengan memaksimalkan peran peneliti sebagai fasilitator dalam kegiatan pendampingan untuk subjek dampingan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana identifikasi masalahnya adalah bagaimana mencegah terjadinya kekerasan anak dalam tindakan apapun ketika proses pembelajaran daring. Nah, menurut analisis kebutuhan pendampingannya ini adalah pengetahuan tentang kekerasan anak dan kesejahteraan anak, kemudian juga dampak dari kekerasan anak itu, dan cara preventif, upaya preventif untuk mencegah kekerasan anak terjadi ketika dalam proses pembelajaran daring. Kemudian kegiatan pendampingan dilakukan melalui pertemuan seperti focus group discussion dan webinar, dan peran peneliti dalam kegiatan pendampingan ini adalah tadi sebagai fasilitator bagi subjek dampingan untuk mendapatkan bimbingan tentang pengetahuan akan kekerasan anak, dampak, dan upaya preventifnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pendampingan. Kegiatannya ini berupa yang pertama komunikasi 2 arah melalui WhatsApp antara tim peneliti dan tim guru dari sekolah. Kemudian pertemuan pertama dilakukannya FGD atau focus group discussion dan menyebarkan pretest pada 20 November 2020 lalu, sekaligus untuk membahas tentang jadwal akan webinar yang akan datang. Kemudian di pertemuan keduanya kami akhirnya melaksanakan webinar Child Protection 101, di mana di situ mencakup tentang
pengetahuan tentang kekerasan anak, kesejahteraan anak, dan betapa pentingnya mental health dari orang tua untuk sebagai salah satu cara untuk mencegah kekerasan anak terjadi saat proses pembimbingan pembelajaran daring ini. Kemudian kendala yang dihadapi oleh tim kami adalah berupa komunikasi antar tim peneliti dengan sekolah, kemudian masalah penjadwalan karena sekolah ini mereka pasti memiliki jadwal-jadwal dan acara-acara yang sudah disusun sebelumnya dan tidak bisa dikompromi lagi waktunya. Kemudian juga batasan komunikasi antar peneliti dan wali murid karena di sini peneliti hanya bisa berkomunikasi melalui guru-guru yang ada. Kemudian juga kendala yang dihadapi adalah ketika saat webinar gurunya ini tidak hadir untuk mengikuti webinar. Kemudian strategi pemecahan masalah dari kelompok kami adalah dengan melakukan konfirmasi untuk jadwal, menentukan waktu untuk kapan kita bisa berkomunikasi, kapan kita bisa berdiskusi tentang penetapan jadwal untuk kegiatan-kegiatan pendampingan. Kemudian juga dari sini strategi pemecahan masalah kami adalah kami menjadi lebih aktif untuk mencari informasi terkait subjek dampingan, kondisi subjek dampingan, dan berbagai data yang dibutuhkan untuk melakukan program, dan juga koordinasi yang baik di antara tim peneliti dan juga koordinasi yang efektif untuk subjek dampingan. Berdasarkan David, Marshall, dan Price, strategi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang dinilai paling efektif ada pada perawatan kesehatan mental untuk orang tua dan anak, serta peningkatan kualitas pendidikan. Pada penelitian aksi ini, selain menjadi subjek dampingan, guru juga akan berperan sebagai perantara penyampaian informasi dan memberikan pemahaman lebih jauh kepada orang tua atau wali murid dengan pendekatan interpersonal yang lebih dalam. Program ini dimulai dengan mengadakan FGD. Melalui FGD, tim peneliti memperoleh gambaran awal mengenai pemahaman subjek dampingan melalui diskusi dan penyebaran form pretest. Data pretest menggambarkan kondisi awal subjek dampingan dalam hal pemahaman yang masih terbatas dan belum sepenuhnya mengerti mengenai tindak kekerasan terhadap anak dan aspek-aspeknya seperti faktor, dampak, dan upaya pencegahannya. Tim peneliti bersama guru sepakat untuk melakukan program yang bertujuan menambah pemahaman subjek dampingan, baik guru ataupun orang tua, mengenai tindak kekerasan terhadap anak melalui proses sosialisasi mengenai aspek-aspek tindak kekerasan terhadap anak. Selanjutnya ada webinar. Menurut subjek dampingan, pemahaman mengenai kesehatan mental dan perlindungan anak merupakan hal yang penting dimiliki oleh orang tua dan guru pada situasi pandemi ini, terutama selama proses pembelajaran daring. Untuk mengetahui hasil dari kegiatan web seminar ini, tim peneliti menyebar formulir post-test kepada partisipan webinar. Hasil post-test menunjukkan bahwa webinar ini menambah pemahaman subjek dampingan mengenai kesehatan mental pada anak dan orang dewasa. Juga tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah timbulnya stres dalam situasi PSBB. Selain itu, subjek dampingan memiliki pemahaman mengenai hak anak, aspek-aspek kekerasan terhadap anak, dan yang paling utama adalah upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam situasi pandemi, dan berkoordinasi dengan menteri dan instansi pendidikan. Kedua, pemerintah dan sekolah kemudian diharapkan dapat lebih menjangkau dan memberikan bantuan kepada setiap masyarakat dan siswa-siswi yang mengalami keterbatasan maupun kendala dalam mengikuti proses pembelajaran daring di situasi pandemi ini. Yang ketiga, di tingkat instansi pendidikan diharapkan sekolah dapat meningkatkan intensitas dalam mensosialisasikan isu kekerasan terhadap anak, hak anak, dan kesehatan mental kepada pihak guru di sekolah. Langkah selanjutnya, yang keempat, pihak sekolah hendaknya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid tentang pola asuh anak yang baik dalam mendampingi pendidikan anak di rumah. Terakhir, yang kelima, sekolah dapat aktif membuka layanan konseling maupun hotline tindak kekerasan terhadap anak sebagai suatu standar prosedur dalam merespon suatu tindakan kekerasan terhadap anak. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.